Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pada ikhwah dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, ya. Meskipun sebentar, tapi ini adalah majelis ilmu yang mana termasuk raudun min riyadil jannah, di antara taman-taman surga. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini lagi rame ya musimnya pemilihan. Insyaallah besok Indonesia itu punya gawinya apa? Untuk duit. Ya, pemilihan ya. Dan pemilihan seorang pemimpin itu termasuk suatu keharusan, karena dalam ibadah sholat harus ada pemimpin yang namanya imam dalam sholat. Dalam safar harus ada pemimpin namanya amirus safar dalam bepergian jauh. Dalam rumah tangga juga ada pemimpin, ya. Dan dimanapun harus ada pemimpinnya. Kalau nggak ada pemimpinnya gimana? Maka rusak, ya. Bahkan dikatakan dalam kitab Tahrirul Ahkam Libni Jamaah, Jawrus Sultan arba'ina sana. Seandainya ada pemimpin yang jelek 40 tahun khairun min ra'iyatin muhmilatin sanah wahidah, dibandingkan rakyat yang nggak ada pemimpinnya 1 tahun. Bahkan ada yang mengucapkan juga situna sanah min imamin jair aslah min lailatin bila sultan. 60 tahun dengan biasanya ada bapak ibunya. Di suatu ketika bapak ibunya keluar meninggal dunia, dua-duanya kecelakaan, maka anaknya kalang kabut. Meskipun hariannya bapak ibunya ya nggak terlalu ngurus anaknya 10 ya, yang paling gede cuma SMP. Ini kecil-kecil berindil semuanya. Ada yang dulu saya sampaikan, ada yang di sumur, ada yang di got, ada yang jalan raya. Itu lebih baik. Kadang-kadang punya lele sini sini masih lebih baik daripada nggak ada pemimpin, apalagi dalam masalah negara. Maka dikatakan oleh Al-Afwaf Al-Audi, la yasluhun nas fawdu la sarata lahum wa la sarata idza juhalahum sadu. Manusia itu tidak akan bagus, ya, kalau nggak ada pemimpinnya. Dan pemimpin yang jelek baginya mending daripada nggak ada. Dan sifat seorang pemimpin yang ideal itu sudah
atur ya di dalam syariat kita. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus mukallaf, yang mendapat beban taklif. Apa itu? Ya harus muslim, harus berakal, harus baligh. Ya. Kenapa harus seorang muslim? Karena dalam ayat surat Ali Imran ayat 28 disebutkan la yattakhidil mu'minunal kafirina awliya. Tidak boleh seorang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, sebagai pemimpin min dunil mu'minin, ya, selain orang-orang beriman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Barang siapa yang melakukan yang demikian, maka tidak ada bagi Allah sedikit pun. Maksudnya Allah nggak ngurus ini, ya. Allah murka nanti padanya. Jadi seorang muslim mukmin itu nyari pemimpin yang mukmin. Maka tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, atau bahkan dengan orang musyrik. Tapi kalau seorang muslim dengan misalnya nikah dengan wanita yang Yahudiyah boleh. Istri pertama muslimah, istri kedua Yahudiyah, istri ketiga Nasrani boleh. Karena yang jadi pemimpin adalah laki-laki, ya. Syaratnya muslim, berakal, baligh, dan yang kedua harus laki-laki. Pemimpin apapun harus laki-laki, ya. Pemimpin negara, raja, gubernur, bupati, lurah, camat, sampai kepala rumah tangga harus laki-laki. Ada yang perempuan? Ada nggak presiden perempuan? Gubernur perempuan? Bupati perempuan? Pemimpin rumah tangga perempuan? Ada. Padahal Rasul mengatakan apa? Lan yufliha qaumun walau amrohum imra'ah. Tidak akan pernah sukses suatu kaum yang memimpin urusan mereka itu perempuan. Tidak akan sukses. Nah, kenapa? Karena wanita itu naqasad dinin wa aqlin. Kurang agamanya, kurang akalnya. Apa dalil kurang agamanya? Ada haid, ada nifas. Puasa Ramadan belum ada ceritanya wanita itu full 1 bulan, yang dia masih masa produktif. Mbak-mbak ada yang puasa Ramadan 1 bulan full? Kalau ada jadi laki-laki. Iya, nggak mungkin ada, karena akan datang masanya, ya. Makanya harus laki-laki. Kemudian yang ketiga, al-hur, merdeka. Tidak boleh pemimpin itu budak. Masuk budak memimpin tuannya? Nggak boleh. Nah, syarat seorang pemimpin itu harus hur, merdeka. Nah, merdeka itu terangkan para ulama, merdeka dalam peribadatan. Maksudnya apa? Seorang pemimpin itu dia hanya menyembah kepada Allah. Kalau ada pemimpin menyembah kepada orang lain, menyembah pada makhluk, pada bintang, pada bulan, itu akan rusak. Itu dia tidak merdeka dalam penyembahan. Merdeka juga dalam masalah kepemilikan. Dia tidak dimiliki oleh tuannya, ya. Dia tidak dimiliki oleh majikannya. Merdeka juga dalam berpikir. Dia bukan pemimpin sebagai boneka, ya, ngalor-ngalor, ngidul-ngidul. Nanti kamu begini, habis ini kamu begini. Itu enggak. Jadi merdeka secara agama, merdeka secara hak, dan merdeka secara pemikiran, ada hurriyah namanya, ya. Itu pemimpinnya yang bagus. Yang keempat harus as-sihah. Pemimpin itu harus sehat jasmaninya. Nggak boleh pemimpin yang cacat. Seorang pemimpin nggak punya 2 kaki, lambene merot, matanya juling, telinganya budek, wah rusak, ya. Karena disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan
innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Maka sesungguhnya Allah memilihnya buat kalian dan memberikan tambahan, yaitu bastatan fil ilm, punya wawasan yang bagus, wal jism, punya kekuatan. Pemimpin itu kuat, jangan lari dikit ngos-ngosan, ya, jangan gerak dikit ngos-ngosan terus gak kuat. Makanya pemimpin itu jangan memilih yang sudah mau wafat. Misalnya ada pemimpin, misalnya umurnya 180, 190, milih yang skor apa itu? Enggak, ini kita ngomong kriteria pemimpin. Kita nggak ngomong pemimpin cuma satu lingkup, enggak, semuanya. Pemimpin itu harus sehat, ya, harus qawi, kuat. Antum jadi pemimpin keluarga, kalau lemesan gimana? Ya, anak istrinya diambil orang nanti, nggak bisa apa-apa. Yang kelima, harus amanah, harus jujur. Ya, seorang pemimpin itu jujur, amanah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan amanah kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas antahkum bil adl. Kalau kamu berhukum, menghukumi orang, itu hukumi dengan cara yang adil. Kalau pemimpin itu dia tidak amanah, rakyat itu nggak akan makmur. Kenapa? Lah kalau bisa dikeruk sendiri, ngapain ngasihkan rakyat? Pemimpin yang amanah itu dia akan memikirkan, kalau rakyatku kelaparan, maka saya orang pertama kali yang lapar. Kalau rakyatku itu makmur, maka saya orang terakhir kali yang akan menikmati. Jadi pemimpin itu kalau mau kita pahami, ya, itu bukan jabatan. Akhirnya kalau orang bilang itu jabatan, kekuasaan, akhirnya dolim. Tapi kalau dia akan berpikir pemimpin ini adalah amanah dan beban, maka dia akan tanggung jawab. Dan pemimpin nggak perlu dipuji. Kalau dia misalnya bangun jalan, dia bangun kota, dia bangun apa, nggak perlu. Karena apa? Kewajiban. Seperti kita sebagai pemimpin keluarga, kita kerja, nyekolahkan anak, ngasih pendidikan, nyarikan ma'isyah, buat anak istri ngasih makan, nggak perlu puji. Oh, masya Allah, samain rajin kerja. Nggak perlu, kewajiban. Tapi kalau kita memimpin, selain kita kerja tadi, di rumah yang nyuci kita, yang nyapu kita, yang masak kita, yang gendong anak kita, ganti popok anak kita, baru dipuji, nggak apa-apa. Paham ini? Ya. Karena ada orang sekarang, wah ini pemimpin ini hebat, mau ini, itu tugas memimpin, ngapain kau dipuji? Seperti kita ini, masuk kerja jam 7, pulangnya jam 4, wih zen, masuk jam 7 pulang jam 4, bahkan ini dipuji, berarti besok masuk jam 8 pulang jam 9. Sesuatu yang kewajiban tuh nggak perlu puji. Ada orang rajin sholat 5 waktu masjid, zen, nggak perlu, kewajiban. Orang puasa Ramadan, masya Allah laki-laki puasa Ramadan nih 1 bulan, nggak perlu dipuji. Ini yang sering salah paham orang, ya. Sesuatu yang kewajiban nggak perlu pujian, ya. Kalau orang dikatakan loyal itu memberikan waktu lebih, memberikan waktu di luarnya buat itu baru loyal. Kalau sudah kewajiban itu hal yang lumrah, ya. Dan banyak dalil, ya, sebagaimana Rasul mengatakan adil amanah ila man i'tamanaka wa la takhun man khanak. Tunaikan amanah kepada orang yang amanah kepadamu dan jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Dan pemimpin itu kuat sama amanah itu disebutkan dalam satu ayat surat Al-Qasas ayat 26. Qalat ihdahuma, salah satu perempuan. Jadi dulu ada Nabi Musa itu melihat ada 2 orang perempuan itu mengembala kambing, kemudian nyari untuk minumnya susah karena perempuan itu bukan orang yang harus angkat berat. Akhirnya dibantu sama Nabi Musa. Setelah dibantu Nabi Musa, kemudian
Perempuan tadi ngomong ke bapaknya, tadi dibantu sama seorang laki-laki, ya. Kemudian bapaknya ingin menjadikan pembantu atau menjadikan pekerja. Maka anaknya mengatakan, qalat ihdahuma, salah satu putri mengatakan, ya abadi, wahai bapakku, istajirhu, jadikan dia pegawai. Inna khaira man istajartal qawiyal amin. Sebaik-baiknya kalau kita jadikan pegawai itu yang qawi, yang amanah. Lah pemimpin itu meskipun namanya amir, bukan berarti dia adalah yang nyari. Justru dia yang dijadikan, misalnya dia itu pegawainya rakyat, harusnya gitu. Dia harus kuat, harus amanah. Kalau nggak kuat, dia misalnya lemesan, dia lemah. Akhirnya yang hanya pencitraan semuanya. Mau angkat kuat ini, padahal yang diangkat itu adalah gabus. Kayak itu pencitraan. Dan kalau dia nggak amanah, sudah habis uang rakyat. Ya. Suara apa itu? Yang keenam, seorang pemimpin itu dia harus mencari penghasilan yang halal, tidak mudah untuk disuap dan nggak suka menyuap. Berhati-hati untuk memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, ya. Ini kalau pemimpin semacam ini, maka dia tidak akan memperkaya diri. Yarhamukallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta-harta kalian, ya, di antara kalian dengan cara yang batil, illa antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali kalau dengan cara jual beli. Jual beli itu bisa ngambil keuntungan lebih, tapi selain itu nggak boleh. Kalau jual beli bebas, ya. Ini kita nggak boleh ngambil makan yang haram. Dan pemimpin sekarang itu kita lihat, sebelum jadi pemimpin dia mengatakan saya akan berantas korupsi sampai akar-akarnya. Memang belum dapat jalan, belum dapat jatah. Tak kalah jadi pemimpin ternyata ada jalan. Oh, korupsi itu gampang, korupsi itu enak. Akhirnya apa? Saya akan sembunyikan sebanyak-banyaknya. Ini hati-hati, ya. Ini kalau kita sebagai rakyat kan kita nonton. Memang jadi pemimpin itu nggak mudah. Makanya jangan suka meminta amanah yang ternyata kita tidak mampu di dalamnya. Kecuali kita mampu seperti Nabi Yusuf, apa? Jadikan aku penjaga perbendaharaan uang, karena saya paling pintar di situ. Amanah beliau. Boleh. Antum sukanya nyales, disuruh jaga, bosenan gitu loh. Enggak, saya jadikan sales. Kalau nyales tuh barangnya habis banyak. Kalau suruh jaga ngantuk tuh. Nah, itu minta boleh ditukar posisi, ya. Antum sukanya apa? Nyales apa jaga? Karena bisa tidur. Enggak, kalau yang seneng tidur. Ya ini nggak pas ya. Memang kalau orang yang seneng jaga biasanya kan seneng yang tidur itu. Karena nggak nuduh ya. Ya. Kemudian yang ketujuh, seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang harus adil. Selain amanah, dia harus adil. Meskipun itu keluarga sendiri, nggak boleh namanya pemimpin itu menjadikan suatu dinasti, ya. Nggak boleh. Enggak, ini nepotisme. Ini ada di zaman dulu. Kecuali kalau memang ahli. Seperti Utsman bin Affan, itu beliau memilih ke keluarganya untuk jadi ini. Memang iya. Tapi memang di situ dia bidangnya. Boleh. Misalnya kita, ya, memimpin, kemudian punya anak 5. Si A itu pintar dalam masalah ekonomi, suruh megang dia. Si B pintar dalam masalah dalam pertahanan, suruh megang. Dan memang mampu, enggak masalah. Nepotisme yang halal, tapi dengan cara yang tidak haram. Nah, kalau sudah dia nggak mampu, dia lulus SD aja enggak, ya misalnya, ya, ini dia masalah megang tembak nggak bisa, umurnya juga belum nyampe. Nah, ini saya ngomong,
Ini saya nggak ngomong yang di Indonesia ya. Ini nggak boleh, ya nggak boleh. Ya, belum balik kok suruh jadi tentara misalnya, ya rusak semuanya. Ini ada aturannya. Adil itu kepada dirinya, adil kepada keluarganya, adil kepada masyarakat. Mentang-mentang dia orang rakyat di pinggiran mengadu nggak digubris. Mentang-mentang itu yang ngadu itu adalah mantan presiden langsung digubris, nggak bisa. Itu nggak adil. Dan adil ini juga berat. Kalau pemimpin yang adil, kata Nabi SAW apa? Innal muqsitina indallahi ala manabir min nurin ala yaminir rahman. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah, para pemimpin yang adil, itu nanti dia berada di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Luar biasa itu. Dan Nabi menyebutkan ada 7 golongan yang nanti akan dinaungi, diantaranya apa? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ya kalau kita punya istri 2 nggak adil, itu jalannya miring, ketahuan loh, istrinya 2 miring ini. Iya. Kalau nggak adil, adil bisa nggak? Bisa. Yang nggak bisa itu masalah hati. Adil ngasih sama bisa. Istri yang istri tua minta berapa? 2 juta. Istri muda kasih 1 juta. Adil nggak? Adil. Adil nggak harus sama. Tapi kalau minta sama, istri tuanya minta mengizinkan boleh. Seperti antum adil itu memberikan sesuai haknya. Anak laki-laki dengan anak perempuan bedakan, itu adil. Anak SMA kasih berapa? 20.000. Yang SMP 10.000, yang SD 5.000, adil. Tapi kalau jenengan balik, yang SD 20.000, yang SMA 5.000, mencak-mencak. Jadi adil itu bukan sama. Ya, dan itu bisa. Tapi kalau masalah hati bisa enggak? Enggak bisa. Ma ja'alallahu rajulan min qalbain. Allah enggak jadikan seorang itu dalam hatinya itu 2. Enggak mungkin. Enggak bisa diadil. Punya anak banyak, ada salah satu yang dia senangi. Semuanya dicintai. Cuma persenannya beda-beda. Punya istri 2, itu ada jomblang dikit. Ya, pasti. Ini pasti loh. Iya, nggak mungkin nggak. Ya coba aja. Ada yang sudah nyoba? Ada yang sudah nyoba belum? Yang ke-8 ya, cari pemimpin. Nah, pemimpin yang ideal itu yang akhlaknya bagus. Yang akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus gimana? Yang lisannya, yang penampilannya bagus. Karena akhlak yang bagus ini termasuk kesempurnaan, ya, iman seseorang. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Seorang mukmin yang sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya. Wa khairukum linisaikum. Dan sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istri-istri kalian. Ya. Akhlak yang baik ini luar biasa. Lisannya itu tidak mudah untuk mencela, menyakiti. Tangannya juga demikian. Maka disebutkan akhlak yang baik itu 3 ucapan apa? Yang sering saya ucapkan. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mubarak. Badlun nada wa kaful adha wa talaqatil wajhi. Badlun nada itu suka bantu. Wa kaful adha enggak suka ganggu. Talaqatul wajhi itu wajahnya sumringah, senang, enggak mencucu. Bahasa Arabnya badlun nada, kaful adha, talaqatul wajhi. Bahasa Jawanya senang bantu, rak senang ganggu, enggak mencucu. Bisa dipraktekkan. Senyum, 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 senyum pula. Ya, dikit-dikit senyum, senyum gitu. Tapi yang enggak bikin fitnah. Antum masih bujangan, dia masih perawan. Antum senyumi, terus dia jalan nabrak gludak. Berarti ini salting ini. Enggak usah, ya. Ya. Nah, kemudian yang ke-9, sifatnya yang terakhir, saya sebutkan yang terakhir, dia takwa. Takwa. Seorang pemimpin yang bertakwa, dia akan mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Karena takwa itu disebutkan oleh sebagian orang, seperti Ar-Rafi'i mengatakan taqaf wawu,
taknya itu tawadu. Pemimpin itu nggak sombong. Tawadu itu yang dia merendah. Rendahnya bukan rendah diri tapi rendah hati. Dulunya temen main bareng, jadi pemimpin langsung dia mencak-mencak, nggak tawadu, namanya sombong. Dan Allah murka dengan orang semacam itu. Wala tamshi fil ardi maroha, jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong. Ya, innaka lan tahliqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu tuh udah nggak bisa bakal nembus bumi, dan kamu nggak akan bisa jalan di atas puncak gunung, tuh nggak bisa. Makanya nggak boleh kita sombong. Nah, banyak pemimpin sombong apa tawaduk? Kalau tawaduknya maksud mereka ketawa sambil duduk, banyak. Tawaduk, ketawa sambil duduk, banyak sekali kalau itu. Tapi kalau tawaduk, dia rendah hati, jarang. Karena pemimpin yang tawaduk kalau dikritik, sebelum jadi pemimpin dia ngomong, nanti kalau saya salah silakan kritik. Benar-benar jadi pemimpin, kritik, penjarakan dia. Wah, ini banyak, iya kan? Pemimpin itu yang paling berat diantaranya apa? Kritikan. Apalagi kritiknya nyata. Kritiknya nyata di depan publik, udah nggak terima. Jadi tawadu pertama taknya apa? Takwa tadi taknya tawadu. Kemudian qafnya qanaah. Pemimpin itu harusnya qanaah. Bukan pemimpin yang rakus bin serakah. Harta sudah banyak, gaji sudah melimpah, tetap masih kurang. Ya. Buktinya apa? Ya, buktinya seorang pemimpin masih kurang apa? Dia kalau sudah selesai jadi dari jabatannya, tahu Indonesia itu banyak hutang. Kenapa kok dia menerima? Bukan, dia sudah selesai. Dia kenapa menerima misalnya dikasih tanah yang harga 300 miliar, misalnya 500 miliar. Kenapa nggak kasihkan untuk Indonesia? Kalau dia qanaah, ya. Ternyata kenapa kok sekarang orang mengejar dalam kepemimpinan? Karena selesai dari kepemimpinan selama berapa tahun atau seumur hidupnya, itu anak cucunya mendapatkan jaminan dari pemerintah negara. Ya, makanya rebutan. Ini yang jadi kesalahan itu kalau memang membuat aturan dengan aturan manusia. Kalau membuat aturan dengan aturan Allah, luar biasa berat pemimpinan. Ya, yang pemimpin butuh namanya qanaah, biar tidak rakus. Kalau rakus sih dia pinjem. Kenapa kok nggak ngambil dari rakyat? Karena kalau ngambil dari rakyat dia nggak bisa ada pemasukan. Ngambil dari luar, pemasukan luar, pemasukan. Kalau hutang namanya hutang negara, kalau bantuan presiden, itu keliru. Kenyataan seperti itu kan? Harusnya hutang itu adalah hutang presiden, bantuan itu bantuan negara, dibalik. Enggak, saya ngomong apa adanya. Bukan ada apanya loh ya. Kemudian yang berikutnya wawunya warok. Pemimpin itu hendaknya dia warok, menjauhkan diri dari hal yang sia-sia untuk urusan dia. Bahkan ya, menjauhkan diri dari hal yang haram. Dia berusaha untuk tidak terjun dalam dunia hitam. Ya, karena banyak pemimpin, baik itu bagian keamanan, bagian ekonomi, bagian yang lain, dia bukan orang yang warok. Ah, enggak apa-apa ini ya dikit. Ah, enggak apa-apa inilah, enggak apa-apa. Akhirnya rusak. Jadi seorang pemimpin harus punya jiwa takwa. Pemimpin siapapun. Nah, ini kita juga sebagai pemimpin rumah tangga juga harus punya ketakwaan. Jangan biarkan keluarga kita ini bermaksiat. Jangan biarkan keluarga kita ini tanpa ada aturan, ya. Nah, kemudian ya, bagaimana kita memilih seorang pemimpin? Kalau dalam Islam, memilih pemimpin itu ada 3 model. Ya. Yang pertama, dipilih orang yang ahli hilli wal aqdi. Ini dalam Islam. Misalnya di sini ya, ada orang-orang jabatan atas. Berapa jumlah antum? 2, 3, 4, 5, 10 orang. Nah, ini ternyata perusahaan, misalnya perusahaan CBM ini punya 5.000 pegawai. Nah, besok mau ngangkat di bagian itu. Yang 10 orang ini sudah pengalaman kerja, sudah pengalaman ini
mengusulkan si fulan, oh yang pantas ini. Harusnya seperti itu. Ya, itu dalam Islam semacam itu. Jadi dulu dikumpulkan orang-orang, kemudian milih ini. Itu setelah Umar bin Khattab berkumpul, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian dikumpulkan siapa yang jadi pemimpin ini. Oh, yang cocok ternyata Utsman bin Affan. Sebenarnya sebelum Utsman masih banyak, tapi sudah pada meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua istikhlaf. Istikhlaf itu atasan seperti Abu Bakar minta besok yang jadi pemimpin Umar. Itu cara yang kedua. Dan cara yang ketiga itu dengan paksaan, yaitu dengan kudeta. Cara pertama misalnya nggak ada orang-orang yang kumpul itu. Cara yang kedua dia juga nggak nunjuk. Nah, ada cara ketiga. Dan cara ketiga ini caranya salah. Jadi ada pemimpin, dia nggak puas. Kita punya kelompok berapa? 5 atau sampai 10.000. Nah, kita menyiapkan diri memberontak negara. Setelah memberontak, ternyata dia ini adalah para budak. Kemudian dia jadi pemimpin. Maka dia sah kepemimpinannya. Paham ini? Nggak ada cara yang lain di dalam Islam itu. Caranya cuma 3 ini. Jadi kalau kita adabnya dalam memilih pemimpin, yang pertama ikhlas. Kita memilih untuk kebaikan. Yang kedua sesuai dengan kriteria yang ada. Yang ketiga caranya satu dari antara 3 itu. Yang keempat kita istikharah, meminta kepada Allah mana yang pas. Apalagi kalau semacam Indonesia sekarang, tak tanya bener, antum kenal nggak calon presiden yang asli itu? Kenal nggak? Antum sekedar tahu nama, gambar, retorikanya. Tapi antum nggak kenal. Kita ini dikatakan orang itu akan kenal dengan orang lain, benar-benar kenal kalau antum melakukan 3 hal. Apa 3 hal ini? Apa 3 hal ini? Yang pertama, antum safar dengan dia. Mungkin 5-10 hari atau 1 bulan. Kita pergi dengan dia di Amerika. Dia melakukan apa aja selama safar? Orang pernah sholat, oh wongi kok gini. Paham? Itu pertama safar. Yang kedua, urusan hutang piutang. Pinjami dia uang 1 juta. Oh kembalikan 5 juta kembalikan. 1 M, lu kok kabur? Nah, berarti enggak benar. Terus yang ketiga, ada masalah. Mungkin tengkar, mungkin apa. Dia orangnya berlebih-lebihan atau dia orangnya sabar. Baru kita kenal. Paham ini? Kalau orang cuma kedar di TV, ya bapak-bapak, ibu-ibu, nggak kenal kita. Nah, kalau saya ditanya, kamu mulai saya nggak kenal ya. Nah, saya belum kenal bener. Ya kalau kenal dengan hubungan 3 tadi. Ya. Nah, kalau memang sudah kadung terjadi pemimpin, maka kita punya adab ya terhadap pemimpin. Yang pertama, doakan kebaikan buat mereka. Siapapun pemimpinnya, ya mudah-mudahan muslim terus ya, nggak ada orang kafir jadi pemimpin, meskipun dari tingkat yang paling rendah RT atau RW. Mudah-mudahan adalah orang-orang yang beriman. Kita doakan kepada mereka. Dulu Al-Imam Barbahari, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Fudail bin Iyad itu mengucapkan kalimat yang mirip. Apa? Lau kanat li da'watun mustajabah. Andaikan aku memiliki doa yang dikabulkan, ma ja'altuha illa lisultan, maka aku tidak jadikan kecuali untuk memimpin. Waktu beliau ditanya, Fudail bin Iyad, lah kenapa kok buat pemimpin? Karena kalau doa itu aku gunakan untuk diriku, itu hanya untuk diriku tok. Tapi kalau aku gunakan untuk memimpin, maka seluruh rakyat akan merasakan kebaikannya. Ini perhatikan ya. Kalau kita doa misalnya malam ya Allah, mudah-mudahan pemimpinku adalah pemimpin yang baik, tunjuki ya Allah. Dan ternyata doa kita salah satu dan dikabulkan, maka pahala kita ngalir terus. Dan kita nggak tahu doa siapa yang dikabulkan. Ya. Jadi bagaimana kok bisa kita mendoakan? Ya kita harus terima. Meskipun cara memilih pemimpinnya itu tidak benar, tidak sesuai dengan cara Islami, tapi kalau sudah jadi pemimpin sah. Ya, sebagaimana pernikahan ya, sebagaimana pernikahan orang jahiliyah dulu, pernikahan itu banyak nggak sesuai Islami, tapi setelah adanya Islam ditetapkan pernikahannya itu tetap sah. Ya, di antara doa yang bisa kita panjatkan, Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaiki kondisi pemimpin-pemimpin negeri kami ini.
Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum. Ya Allah, berikan taufik kepada mereka biar mereka itu baik. Sudah kadang menjadi pemimpin, ya sudah, sabar ya. Kita doakan terus. Dan kita berdoa supaya tidak dipimpin oleh orang-orang yang anak kecil, orang-orang yang bodoh. Ada doanya dari Nabi, Allahumma inni a'udzubika min imarati sibyan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemimpin anak kecil. Anak kecil, pileren lagi ya, ngompolan gitu. Wasufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pandir. Itu ada doanya dari Nabi SAW. Yang kedua, siapapun pemimpin kita, kita hormati. Taukir lahu, kita hormati dia. Karena memang dikatakan dalam kitab As-Sunnah, As-Sultan Dhillullah fil ardi. Kerajaan atau kekuasaan atau kepemimpinan itu adalah bayangan Allah di muka bumi, atau naungan Allah di muka bumi. Faman ahanahu ahanahullah. Barang siapa yang merendahkan pemimpin, Allah jadikan orang itu rendah. Waman akramahu akramahullah. Dan barang siapa yang Allah muliakan dia, maka barang siapa yang memuliakan pemimpin, maka Allah akan memuliakan dirinya. Ya. Jadi kalau sudah jadi pemimpin, jangan dijelek-jelekan. Ya, jangan suka jadi buzzer. Ya, buzzer itu mencari kejelekan terus. Manusia itu jelek atau bagus? Orang sekarang banyak jeleknya atau banyak bagusnya? Orang sekarang banyak jeleknya atau banyak bagusnya? Jelek. Wong bagus saja bisa dibikin jelek, apalagi sudah banyak jeleknya. Kita ini di kondisi zaman semacam ini, itu merasakan lebih banyak jeleknya daripada bagusnya. Nah, buzzer ini yang paling jelek karena suka mencari kejelekan. Dan itu hati-hati ya, itu dosa seperti itu. Yang ketiga, as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat. Dan ini perintah dari Allah langsung. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Taat dalam hal apa? Ma'ruf. Contohnya apa? Suruh pakai helm, taat. Ya, ini diatur ini itu, kebaikan, taat. Tapi dalam hal yang mungkar kita tidak wajib untuk taat. Contohnya apa? Untuk kaum muslimin selama pemilu tidak boleh sholat duhur dan asar, nggak usah ditaati. Jadi innama ta'ah fil ma'ruf, taat itu dalam kebaikan. Nah kalau gini, kalau misalnya kita punya tanah kecil atau kita punya motor butut, nah suruh bayar pajak mahal sekali. Kalau nggak bayar pajak dosa enggak dosa. Karena di Islam itu ya tidak ada zakat pada rumah, tanah, dan kendaraan. Jangan punya kendaraan berapa? 5, nggak ada zakatnya. Tapi punya 2 atau 3 mobil untuk dijual belikan, ada zakatnya. Zakatnya urudut tijarah, barang jualan. Itu Islam itu menjaga benar, dan yang ngatur siapa? Allah dan Rasulnya, nggak mungkin salah. Lah sekarang pajak bikin 400%, nggak 4.000 sekalian, yang kaya. Sebenarnya kalau nggak ada pajak, misalnya zakat itu dimaksimalkan sudah cukup. Misalnya ada pajak yang kecil-kecil sebenarnya cukup. Kenapa kok pajaknya kita nggak tahu kemana? Karena banyak masuk ke kantong. Dia gajinya gede, masih kurang gede. DPR sekarang gajinya berapa? Nggak pernah ada, nggak pernah lihat mereka yang anggota DPR ngomong. Dia ngomong gajinya itu sekian. Total semuanya 300 per orang 1 bulan. Sedikit apa banyak? Dikit, karena kurang mereka. Ini yang ngomong orang DPR langsung loh. Makanya saya berani ngomong kayak gini. Saya juga heran. Itu belum ada yang ini dan ini. Subhanallah. Bahkan ada yang ada satu orang dia ngomong juga. Dia ditulis juga di anunya dia di akunnya dia ngomong, saya 2 bulan itu nggak kerja. Saya itu jarang masuk, kok gaji saya segini. Akhirnya dia keluar, khawatir, takut itu uang yang haram. Coba, saya sendiri dulu SMA sering datang
kantor DPR. Kalau rapat saya perhatian gini, orang kanan kiri gajinya full. Bagaimana rakyat kita? Ya, ini loh, ini kondisi nyata ini. Kita nggak bikin-bikin ya. Tapi kalau kita sebagai rakyat, ya alal mar'i as-sam'u wa ta'ah. Sebagai orang kita tetap taat kepada pemimpin. Fima ahabba wa karya. Meskipun itu kita nggak seneng, tetap kita suruh taat. Ya, kecuali tadi disuruh maksiat, suruh berzina, suruh minum, meninggalkan sholat enggak. Tapi kayak pajak tadi, selama kita masih mampu bayar, nggak apa-apa, taat. Seandainya kita nggak kuat, kita nggak bayar pun nggak dosa. Ya. Ini ya. Kemudian yang keempat kepada pemimpin hendaknya kita nasihati. Saya pingin ya ketemu orang-orang yang jadi atasan tuh ngomong, ya ini A, ini B gitu. Kata Nabi kata di kitab As-Sunnah Ibni Abi Asim, berarti Ibni Abi Asim mengatakan, man arada an yansuha li sultani bi amrin fala yubdilahu alaniyah. Ini caranya ya. Kalau kita ingin nasihati pemimpin itu jangan di tempat umum. Berarti jangan nasihati itu lewat medsos gitu. Kalau bisa kita datangi, kita ngomong empat mata. Tapi kalau nggak bisa ya gimana lagi. Dan ini penting. Bahkan termasuk ibadah yang mulia itu apa? Qaulul haq ala sultani jair. Ucapan yang benar di depan pemimpin yang dolim, pemimpin yang berbuat dosa. Bilang, Pak, ini tuh haram, itu ndak boleh. Wah, itu berani luar biasa. Berani ndak? Kalau pemimpinannya keluarga sendiri berani ya. Ya, kalau presiden mungkin tidak berani. Yang kelima, ta'awun. Ya, kita tolong menolong dengan pemerintah dalam hal yang baik, ya. Bukan dalam maksiat. Dan ini sudah jelas dalilnya surat Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu sangat keras azabnya. Jadi ini kita tolong menolong. Sekarang misalnya ada program apa? Selama itu untuk kemaslahatan bersama. Misalnya untuk ada musibah banjir, musibah ini, musibah itu, pemerintah minta tolong untuk rakyat jadi sukarelawan, mau ya. Atau pemerintah minta bahwasanya rakyat tidak boleh buang sampah di sungai, di got, kemudian harus gini-gini. Sesuatu yang baik semua kita ta'awun. Bahkan kalau kita nggak mau ta'awun, kita dosa. Ya, tapi sayangnya hal yang semacam ini kadang nggak diperhatikan, baik dari pemerintahan atau dari rakyat. Ya. Kayak kemarin ini banjir yang ada di Demak itu kan jebolnya tanggul. Itu kalau misalnya semua orang itu peduli ya, air mulai banyak, kemudian ada yang buka pintunya, kemudian mereka sudah lakukan ini itu, ya, insya Allah baik. Ya, karena kemaksiatan itu yang menyebabkan banyaknya musibah di negeri kita ini. Ya. Jadi kalau misalnya pemimpinnya maksiat, rakyatnya maksiat, maka banyak musibah. Dan pemimpin kita itu cerminan dari rakyat kita. Sekarang kita lihat calon pemimpin ada 3 di Indonesia. Mana yang akan terpilih? Nah, lihat orang Indonesia itu cerminannya. Orang Indonesia itu senang yang pinter, atau senang yang bodoh, atau senang yang ini, itu nanti cerminannya. Terus gak jauh-jauh. Kama takunu yuwallu alaikum. Sebagaimana kalian akan dipimpin orang semacam itu. Kalau kita itu berusaha untuk baik, nanti Allah berikan pemimpin kita baik. Kita berusaha untuk baik, Allah kasih kita ini di tempat yang baik, itu pasti. Tapi kalau kita malas, kita maksiat, nanti akan terseret ke tempat-tempat yang jelek. Macam itu, ya. Ditinggal kita milih yang mana. Yang keenam, al-istighfar hina ma kana wulatul umur minadh dhalimin was-sabr. Kita banyak istighfar kalau ternyata kita mendapati pemimpin-pemimpin kita zalim dan kita berusaha untuk sabar. Ya. Disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, innahu man ra'a min amiri syai'an yukrihu falyasbir. Barang siapa yang melihat pemimpinnya
dan dia nggak senang, sabaro, jangan memberontak kecuali punya kekuatan, punya pasukan. Kalau enggak ya sabar. Fa innahu man faraqal jamaah shibran faqad khala'a ribqatal islam min unuqi. Barang siapa yang dia meninggalkan jamaah kaum muslimin satu jengkal saja, nanti dia telah melepaskan Islam dari lehernya. Jadi kita mendapati pemimpin yang misalnya zalim semacam ini, padahal kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan, ternyata dikasih pemimpin yang nggak baik, maka kita sabar. Wa in akhadha malak, meskipun ambil hartamu, wa daraba dhahrak, memukul punggungmu, sabar. Dulu Imam Ahmad bin Hambal punya pemimpin yang dipengaruhi oleh orang yang jahat. Imam Ahmad itu kalau ngisi ngaji yang datang berapa? 15.000. Banyak apa dikit? Ya. Itu konser biasanya di sini. 5.000, itu 15.000. Imam Ahmad itu difitnah, akhirnya dipenjara, digebuk, di ini, sampai orang-orang mengatakan, Imam, kenapa kamu nggak mengatakan apa adanya? Lihat di belakangku, orang-orang mau nyatet ini. Tapi beliau tidak pernah nyuruh, ayo habisi pemerintah. Sabar Imam Ahmad, dipukul, dipenjara, ditendang, diintimidasi, bahkan Imam Ahmad sering pingsan. Waktu di penjara, Imam Ahmad tuh sudah rasakan sakit semua badannya, termenung gitu. Kemudian di sampingnya ada penjahat. Mam, ente itu loh yang sabar gitu. Ente itu di atas kebenaran. Kamu tuh imam, orang baik. Wong saya lu ngerampok di penjara, sabar. Imam Ahmad langsung semangat itu. Nah, setelah dikeluarkan dari penjara, setelah kondisi aman, setelah tidak di penjara lagi, Imam Ahmad sering tiap malam doakan. Lama doanya, ya Allah, rahmatilah fulan bin fulan. Sampai anaknya si Abdullah tanya, bah, abah manggilnya, atau abi, jenengan tuh doakan siapa? Kok saya nggak kenal sih ulama itu? Bukan ulama. Lah siapa yang jenengan doakan? Maling. Loh, maling gimana? Dulu waktu di penjara, saya ketemu orang, dia suka maling, dan dia menguatkan itu. Mbok ya sabar, kamu di atas kebenaran. Lawang saya yang suka nyolong aja sabar. Itu akhirnya Imam Ahmad sabar. Jadi kita belajar itu nggak harus dari orang-orang yang baik ya. Orang-orang jelek, kita punya pemimpin jelek kayak gitu, ya sabar. Kita belajar dari situ ya. Imam Ahmad juga demikian ya. Iya. Man kariha min amiri syai'an, barang siapa yang melihat kejelekan dari amirnya, dari pemimpinnya itu, sesuatu yang kita nggak seneng, fal yasbir alaihi, maka kita diperintahkan tuh sabar. Dan sabar nggak ada batasnya. Loh kok kayak gini pemimpin kita? Ya sabar. Kok seperti ini? Ya sabar. Karena pemimpin kita ini adalah cerminan dari masyarakat kita. Kalau masyarakatnya suka dangdut, pemimpinnya suka dangdut. Iya. Kalau masyarakatnya suka ngaji semuanya, pemimpinnya nanti hafal Quran. Kita belum pernah mendapati pemimpin Indonesia itu hafal Quran ya. Kalau pernah ngaji khatam mungkin pernah. Ya. Demikian ini jamaah ya. Kalau kita mau ringkas, yang pertama ya, dalam adab memilih pemimpin adalah pertama tadi apa? Ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan kriteria. Yang ketiga, istikharah, minta tolong dulu kepada Allah, minta pilihan yang cocok jadi pemimpin yang mana. Terus yang keempat, doa ya, kita doakan, berdoa kepada Allah mimpi yang baik. Kemudian sudah dapat pemimpin, dia doakan kebaikan. Dan yang terakhir ya, kita serahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini memohon kepada Allah, mudah-mudahan negeri kita dipimpin oleh orang-orang yang baik. Ya, bukan orang-orang yang ingin merusak negeri kita. Dipimpin oleh orang-orang yang ingin maslahat buat negeri dan rakyatnya. Ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Sebenarnya saya itu kan menyiapkannya adab sholat. Kemarin udah ya sholat ya. Adab tentang baca Al-Quran. Kalau memang sudah adab hari raya. Tapi Mbak Salim, enggak apa-apa ini memilih pemimpin. Tapi kalau memilih pemimpin sekarang disimpan, itu pun nyetelnya masih besok-besok ya. Terlambat artinya yang kemarin.
Tidak apa-apa. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.